Shalom, selamat pagi Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, dan hadirkan semangat dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu 3 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Saudara, pernahkah saudara melihat pohon yang dari luar tampak sehat, tetapi ketika didekati, ternyata ada banyak ranting yang keropos, bahkan batangnya hampir tumbang. Saudara, pohon seperti itu tampak hidup dan baik-baik saja dari luar, tetapi sebenarnya mati di dalamnya. Nah, saudara, inilah gambaran jemaat di Sardis yang ditegur Kristus dalam Wahyu 3 ayat 1-6. Saudara, Yesus berkata kepada jemaat di Sardis, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati." Saudara, jemaat ini terlihat memiliki reputasi yang baik, tampak bersemangat dalam ibadah dan pelayanan, tetapi di mata Tuhan, mereka tidak benar-benar hidup. Mereka kehilangan gairah rohani, ibadah mereka hanya sebatas rutinitas, dan hati mereka tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Hal ini mengingatkan kita pada bahaya agama yang hanya bersifat lahiriah, tanpa perubahan hati yang sejati. Saudara, bayangkan saja kalau ada seorang karyawan yang datang tepat waktu, memakai seragam yang rapi, dan terlihat sibuk sekali di kantor. Namun ketika diperiksa lebih dalam, ternyata ia tidak benar-benar bekerja, hanya berpura-pura sibuk. Saudara, begitu pula kehidupan rohani kita. Dari luar, mungkin tampak baik, sibuk di gereja, melayani, membaca Alkitab. Tetapi bagaimana dengan kondisi hati kita? Apakah kita sungguh hidup dalam relasi dengan Allah? Saudara, jemaat di Sardis menunjukkan seolah-olah mereka hidup, tetapi mereka tidak benar-benar diubahkan oleh kasih karunia. Itu sebabnya, saudara, kita perlu untuk terus mengingat kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita, dengan terus mendengarkan Injil. Karena Injil bukan sekedar membawa perubahan moral atau rutinitas keagamaan, tetapi perubahan hati yang mendalam. Tanpa Injil yang mengubah hati, segala peribadatan dan kebaikan yang kita lakukan hanya akan menjadi beban, bukan sukacita sejati. Saudara, Tuhan tidak hanya menegur, tetapi juga memanggil mereka untuk bertobat. Tuhan Yesus berkata di ayat 3, "Ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah." Saudara, Yesus tidak meminta kita untuk memperbaiki diri dengan usaha sendiri, tetapi untuk kembali kepada kasih karunia-Nya. Pertobatan sejati bukan hanya berhenti dari dosa, tetapi berbalik kepada kasih dan kebaikan Tuhan yang memampukan kita untuk hidup baru dan menghidupi identitas baru yang kita terima dalam Kristus.
bukan berdasarkan usaha kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Kita diakui oleh Yesus bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena iman kepadanya. Nah, saudara-saudara, hari ini marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya benar-benar hidup di hadapan Tuhan? Ataukah saya hanya menjalani kekristenan sebagai rutinitas saja? Tuhan tidak menginginkan perubahan perilaku, tetapi hati yang sungguh mengenal dan mengasihinya. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, selidikilah hati kami dan pulihkanlah iman kami. Janganlah biarkan kami hanya tampak hidup, tetapi sebenarnya mati. Biarlah kasih karunia-Mu menghidupkan kami, agar kami sungguh hidup hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.